Nah oke ya, video kali ini saya akan membahas atau mereview motor yang baru saja keluar dari Honda, yaitu Honda New Genio 2022. Jadi ini adalah motor generasi kedua dari Honda Genio ya. Dan di sini ada beberapa perubahan yang membedakan dengan generasi pertama. Dan ini adalah motor yang saya pinjam dari salah satu dealer, yaitu Honda MPM Basra yang di Malang ya. Bagi kalian yang belum tahu tentang profil dealer ini, kalian bisa cek videonya melalui link di deskripsi di bawah. Nah oke, kita lihat dulu ya dari segi desainnya. Nah desain motor ini adalah desain motor matic yang seperti motor retro. Dan dia ini punya basis yang sama dengan Honda New Beat dan juga New Scoopy. Tapi ini lebih condong mirip ke New Scoopy ya. Namun secara garis desain ini cenderung lebih mengotak atau tepatnya itu lebih trapesium ketimbang New Scoopy yang cenderung lebih banyak lingkaran. Nah kalau kita lihat desainnya seperti ini ya. Ini kebetulan yang saya review adalah tipe CBS ISS, jadi tipe yang tertinggi ya. Karena Genio yang tipe ini ada dua, yaitu CBS ISS dan juga CBS. Dan ini warnanya adalah coklat doff, atau untuk istilahnya di Honda itu adalah Fabulous Matte Brown. Jadi seperti ini ya. Jadi kelihatannya itu lebih mewah, lebih estetik gitu ya kalau warnanya doff seperti ini. Nah kita lihat dulu dari desain yang depan. Nah untuk desain depan seperti ini ya. Yang pasti yang kita lihat itu adalah bagian lampu. Lampunya itu yang depan seperti ini. Dia penempatannya ada di bagian bodi ya, seperti motor-motor matic zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ada di bagian atas ya. Nah sekarang di bagian bawah seperti ini. Dan secara bentuk ini modelnya trapesium, tapi di bagian bawah sini lebih membulat. Hampir-hampir mirip seperti CB150R ya. Ini opini saya pribadi sih. Dan ini sudah LED untuk bagian atas dan juga bawah. Untuk atasnya ini lampu dekat, yang bawahnya ini lampu jauh. Tapi untuk lampu seinnya masih halogen atau bohlam. Tapi bagian mikanya sini diberikan semacam guratan-guratan gitu ya. Jadi refleksinya itu lebih bagus ketimbang model polos seperti ini. Nah, perbedaan pada bagian bodi yang depan dibandingkan model sebelumnya adalah adanya garis yang berada di sini. Kalau di model sebelumnya kan dia polos ya. Kalau ini ditambahkan garis karakter seperti ini. Jadi garisnya itu dia lebih dinamis ya. Kalau saya lihat dari desain sini kan dia modelnya melengkung seperti ini. Nah, ini diteruskan oleh bodi depan seperti ini. Jadi karakter jadinya lebih kuat. Dan di sini ada lubang. Di dalam sini adalah klakson. Jadi kalau klaksonnya itu berbunyi, dia ada lubang sepertinya supaya suaranya itu lebih keluar. Dan untuk peletakan plat nomornya ada di sini. Jadi dia nempel di bagian bodi atas. Dan untuk spakbornya seperti ini ya. Nah spakbornya ini dia lebih besar daripada model sebelumnya karena dia punya kaki-kaki yang lebih lebar. Nanti akan saya jelaskan. Dan di sini ada tulisan kombi brake. Karena untuk Honda New Genio ini di semua tipe sudah memakai fitur CBS atau combi brake system. Kita lihat dulu bagian detailnya. Nah untuk bodi atasnya seperti ini. Ini bodinya lumayan minimalis ya. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya seperti ini. Nah ini strippingnya lumayan menarik juga sih menurut saya. Warnanya itu dia lebih ke warna krim, kemudian tulisan Genio ini warna coklat keemas-emasan gitu. Tapi nggak ada garis-garis yang apa ya, garis-garis tekukan gitu, tapi cuma polos seperti ini. Jadi kelihatannya itu lebih sederhana ya dan simple. Kemudian sampai ke bagian belakang.
Bodi belakangnya seperti ini. Dia bagian di tulisan Fabulous and Strolling ini dia lebih menggembung, tapi dia semakin ke belakang dia semakin mengerucut atau istilahnya lebih lancip ya. Ini seperti garis-garisnya Vespa sih kalau menurut saya. Nah, lanjut kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Bisa kita lihat dari lampunya ini juga hampir-hampir mirip seperti Vespa ya, lampu belakangnya. Begitu juga dengan lampu sennya. Ini sangat sesuai sih dengan bentuk bodi belakangnya ini. Nah, seperti ini. Dia lampu belakangnya model trapesium seperti ini. Tuh, mengingatkan saya pada Vespa ya. Tapi di sini dia lebih lebih datar atau istilahnya itu nggak terlalu menonjol. Tapi untuk lampu sennya ini secara bentuk dan desainnya itu mengalir senada dengan bodinya. Jadi dia nggak terlalu menonjol dan seperti menjadi satu kesatuan. Dan untuk lampunya semuanya masih halogen ya. Yang lampu LED hanya untuk lampu depan dan juga lampu jauh. Kalau kita lihat spatboardnya seperti ini. Nah, ini spatboardnya dilengkapi dengan lampu plat nomor ada di sini. Dan untuk nyalanya dia masih halogen. Jadi warnanya masih kuning ya. Nah, sekaligus untuk peletakan plat nomor belakang. Oke, kita ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kakinya seperti ini ya. Ini dibandingkan dengan model sebelumnya banyak sih perubahannya. Yang pertama dari spatboardnya saya bilang tadi dia lebih lebar karena untuk ban yang sekarang ini lebih lebar daripada model sebelumnya. Untuk diameternya lebih kecil, jadi 12 inch. Kalau yang lama itu kan 14 inch ya. Dan ini pakai basis kaki-kakinya dari Scoopy yang model sebelumnya atau model sebelumnya yang terbaru itu ya. Jadi untuk model palangnya seperti ini. Nah, dia itu model kipas ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 palang. Untuk ukuran lebarnya ini 2,15 inch. Jadi cukup lebar. Kemudian dari suspensi dia model teleskopik sama dengan model sebelumnya. Tapi ada perubahan di bagian segitiga ke atas yang dia lebih lebar ya. Untuk mengakomodasi bannya ini yang lebih lebar juga. Nah, untuk bagian rem dia pakai cakram diapit dengan kaliper 1 piston dari Tokicho. Nah, kemudian untuk bannya ini dia pakai Federal tipenya FT293 dengan ukuran 100/90 ring 12. Dan untuk motif bannya sendiri juga lumayan oke karena banyak garis-garis yang membuat dia itu terkesan lebih padat. Kemudian kita ke bagian kaki-kaki belakang. Nah, untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini ya. Pertama dari velgnya ini single arm, jadi tidak ada lengan ayun tambahan di bagian sini ya. Nah, di sini dia kosong, jadi kesannya itu lebih lebih bersih. Dan untuk suspensi belakangnya dia model monoshock, jadi ada di bagian sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanannya tidak ada. Dan untuk ukuran lebar velg belakang ya, kalau kita lihat, nah lebarnya ini 2,5 inch. Jadi untuk ban belakang ini yang pasti dia lebih lebar ya dari yang depan. Dan membuat bannya sendiri juga lebih besar mengikuti lebar velgnya juga. Untuk ukuran ban belakang dia pakai 110/90 ring 12. Jadi untuk profilnya ini 90 ya. Sebagai ukuran ban belakang sih profilnya lumayan tebal. Tapi membuat motor ini kesannya lebih padat daripada model sebelumnya. Nah, suspensi yang belakang seperti ini. Ini katanya dia memakai suspensi Scoopy yang model sebelum all new ya. Dan ini lebih panjang dibandingkan dengan Genio model sebelumnya karena ban belakangnya ini diameternya lebih kecil, membuat suspensinya ini harus dibuat lebih panjang supaya dia nggak terlalu rendah. Dan untuk remnya ini masih tromol untuk yang belakang. Ya umum sih untuk di kelas motor 110 cc Matic. Dan yang unik di bagian mesin ini masih dilengkapi dengan starter kaki.
Karena untuk motor terutama yang kelas Vario atau PCE gitu ya, fitur starter kaki ini sudah dihilangkan, tapi untuk New Genio ini masih ada. Kemudian untuk bagian footstep yang belakang ini modelnya seperti ini. Nah, dia modelnya model jagung ya, jadi bergerigi seperti ini. Ini mirip dengan Scoopy juga sih, dan warnanya itu silver chrome seperti ini. Nah, untuk bagian pijakan yang di depan ini seperti ini ya, modelnya datar, jadi lebih enak sih kalau dipakai membawa barang atau menaruh barang di sini. Dan ada semacam bintik-bintik seperti ini, jadi ini berguna kalau kita menggunakan alas kaki itu nggak mudah licin, jadi ada semacam remnya gitu ya. Kemudian di bagian pijakan ini karena posisinya dia cukup tinggi ya, jadi di bagian sini lumayan tebal dan jarak ke tanah itu lumayan tinggi juga sih. Kalau kita lihat dari dimensi motor ini, jarak terendah ke tanahnya adalah 150 mm, jadi lumayan tinggi ya untuk sebuah motor matic, apalagi yang kelasnya itu 110 cc. Oke, kita ke bagian mesin ya. Nah, mesin ini adalah mesin baru, rancangan baru dari Honda, yang mana ini punya basisnya sama dengan Genio model sebelumnya ya, dan menjadi basis untuk dasarnya motor-motor kelas 110 cc seperti Honda New Beat ataupun All New Scoopy. Jadi dia pakai kapasitas 109,5 cc SOHC dengan dilengkapi ESP atau Enhanced Smart Power, berpendingin udara ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia nggak punya radiator, tapi dia pakai kipas seperti ini. Untuk diameter kali langkah 47 kali 63,1 mm. Jadi secara spesifikasi dia overstroke, yang mana cenderung lebih kuat di putaran bawah ke tengah ya. Untuk perbandingan kompresi dia 10:1, jadi lebih cocok dia pakai bahan bakar oktan 92, pakai 90 juga bisa sih. Untuk tenaganya ini 6,6 kW atau 9 PS di 7500 rpm dan torsi 9,3 Nm di 5500 rpm. Dan untuk rangka motor ini dia punya konstruksi baru seperti di model sebelumnya ya. Dia pakai yang namanya itu ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi istilahnya itu rangkanya dia pakai casting. Kalau di mobil itu namanya monocoque ya. Beda dengan motor-motor matic sebelumnya yang pakai rangka model pipa. Jadi dengan rangka ESAF seperti itu, otomatis motor ini jadi lebih ringan dan juga lebih lincah untuk dipakai di jalan perkotaan. Nah, untuk bentuk knalpotnya kalau kita lihat di sini, nah ini model knalpotnya seperti ini ya. Ini juga sangat mirip dengan model sebelumnya dan juga di saudaranya ya, All New Beat ataupun All New Scoopy. Kalau dibandingkan dengan motor matic basis sebelumnya dari Honda, itu dia lebih kecil secara diameter tuh, jadi dia kelihatan lebih ringkas. Dan di sini dilengkapi dengan cover, jadi bisa melindungi kita dari panasnya knalpot. Kita bagian atas ya, kita lihat dulu bagian kuncinya. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Nah, seperti ini kuncinya. Ya normal sih seperti saudara-saudaranya lain, dilengkapi dengan pengaman magnet seperti ini, dan ini ada tuas untuk menutup lubang kuncinya. Dan untuk membukanya kita putar seperti ini. Jadi seperti itu. Dan enaknya lagi adalah di sini dilengkapi dengan tombol seat. Jadi kita nggak perlu tarik kuncinya kemudian dimasukkan ke kunci yang di dalam atau di bawah jok. Jadi kita bisa operasikan lewat di sini. Jadi kita posisikan ke bagian seat, kemudian kita buka seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa buka seperti ini. Tuh, bisa lihat. Untuk bagasinya, nah ini cukup banyak
atau cukup luas kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat bagasinya ini lumayan besar, hampir mirip seperti all new Scoopy, tapi entah lebih besar atau sama saja. Dan modelnya ini cenderung datar ya, hanya ada cekungan kecil di bagian sini. Ini untuk taruh barang-barang sih masih oke ya. Nah, ini kebetulan ada beberapa barang seperti jaket, saya akan coba masukkan. Nah, ini jaket masuk. Kemudian ini ada tempat plat nomor, dan juga ini ada kardus seperti ini. Nah, ini masih ada ruang di bagian sini. Jadi kalau misalnya kalian bawa sendal ataupun jas hujan, itu bisa banget untuk dimasukkan di dalam bagasi Honda New Genio ini. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya seperti ini ya. Ini punya kapasitas 4,5 liter. Jadi lumayan besar untuk motor kelas 110 cc. Oke, kita tutup. Nah, untuk bagian joknya seperti ini ya. Ini joknya secara dimensi ini mirip-mirip dengan all new Scoopy, dan dia lebih besar daripada all new Beat. Jadi dari segi kenyamanan pasti lebih nyaman yang New Genio ini dibandingkan dengan all new Beat. Nanti saya akan jelaskan ya di video ergonomi. Nah, untuk joknya seperti ini. Dan di belakang sini ada hand grip atau behel. Jadi buat pegangan kita kalau misalnya mau memindahkan motor atau melakukan sandar tengah, itu bisa berpegangan di sini. Oke, kita ke bagian kokpit. Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Pertama dari model stangnya, ini sama dengan all new Scoopy. Jadi dia itu semi telanjang seperti ini, karena di bagian sini masih kelihatan ya untuk stang aslinya. Nah, pertama kita lihat dulu dari bagian speedometer ya. Nah, untuk speedometernya seperti ini. Ini bentuknya untuk bodinya ini membulat atau lingkaran, tapi untuk info digitalnya ada di sini aja. Jadi modelnya kotak seperti ini. Namun sayang ya, saya tidak bisa menyalakannya karena motor ini motor display, jadi tidak dipasang akinya. Mungkin kalau saya dapat unit test rate-nya, saya akan coba review lagi ya untuk bagian speedometernya. Dan kalau kita lihat sekilas seperti ini mengingatkan saya pada motor apa? Honda Rebel 500. Jadi seperti itu sih, itu menurut saya pribadi. Kemudian untuk bagian sebelah kanan di bagian stang, untuk bagian hand gripnya ini normal ya, seperti pada motor-motor Matic Honda yang lain, modelnya seperti ini. Kemudian untuk tombol-tombol di stang, karena ini tipe CBS ISS, di sini dilengkapi dengan tombol idling exhaust system. Karena untuk tipe CBS tidak ada ya. Dan di sini dilengkapi dengan tombol starter. Nah, tombolnya umum seperti motor pada umumnya. Dan untuk sebelah kiri, di sini ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan juga sein. Dan untuk bagian handle rem, modelnya seperti ini yang depan, warnanya hitam, kemudian yang belakang seperti ini. Nah, di sini ada tambahan yaitu berupa rem tangan atau rem parkir ya. Jadi kalau kita parkir di tempat yang kontur jalannya itu nggak terlalu datar, kita bisa menggunakan ini supaya motornya itu nggak bergerak sendiri. Nah, untuk bagian akomodasi yang depan ya, di sini ada dua laci kanan dan kiri, dan di tengahnya sini ada pengait. Ini cocok untuk kalian yang suka bawa barang belanjaan ataupun bawa kantong dari minimarket, itu bisa dikaitkan di sini. Nah, untuk laci yang sebelah kanan kita coba buka. Di sini ada power outlet untuk mengecas smartphone, tapi belum USB ready ya. Jadi kita harus menggunakan adapter. Dan secara peletakan ini jauh lebih baik ya daripada model sebelumnya, karena di model sebelumnya itu power outletnya ada di bawah jok di sini atau di bagasinya. Jadi ini cukup memudahkan, apalagi bagi kalian yang sehari-hari sebagai ojek online ya. Dengan berpindahnya tempat di sini,
semakin memudahkan kita untuk mengecas smartphone. Dan di sebelah kanan ini tidak bisa untuk menaruh barang ya, hanya untuk slot sebagai power outlet, dan modelnya tertutup seperti ini. Nah, untuk yang sebelah kiri ini baru bisa untuk menaruh barang kita, dan ukurannya cukup dalam. Nah, ini tangan saya bisa masuk seperti ini, jadi bisa menaruh botol ataupun smartphone kita. Kalau kita nggak punya bracket tambahan di sini untuk holder HP, jadi kita bisa taruh di sini. Oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai Honda New Genio tahun 2022 ini yang baru saja rilis beberapa waktu yang lalu. Setelah ini saya akan bahas video ergonomi tentang motor ini ya. Untuk itu, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.